Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emal Tarsidi. Saya dari kelas 10-1 Farmasi. Di video kali ini saya akan membuat video yang ditugaskan oleh Ibu Yuwita, yaitu membaca 11 materi pada bab 5, yaitu tentang rizoma. Dan salah satu dari 11 materi itu kita baca dan menerangkannya seperti Ibu menerangkan waktu Zoom. Langsung saja kita ke bab 5, yaitu rizoma. Rizoma atau disebut juga akar tinggal atau rimpang adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di dalam atau permukaan tanah dan dapat menghasilkan tanaman baru dari ruasnya. Untuk materi 1, yang pertama ada Beusenbergiae atau Beusenbergiae rhizoma. Nama lainnya temu kunci. Tanaman asal Beusenbergia pandurata (Rox) Skelchter. Keluarganya Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama minyak atsiri, damar dan pati. Penggunaan anti diare. Pemberian bau khas aromatik, rasa agak pahit dan menimbulkan rasa agak tebal. Bagian yang digunakan kepingan-kepingan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan, waktu panen dilakukan pada umur 1 tahun. Yang kedua ada Kalami rhizoma. Nama lain Deringo, Jaringau, Calamus, Sweet Black. Tanaman asalnya Acorus calamus L. Keluarga Araceae. Zat berkhasiat utama minyak atsiri yang mengandung eugenol, asaron, dan asarilaldehida. Zat zat pahit akorit, zat penyamak pati, akoretin, dan tanin. Persyaratan kadar minyak atsiri tidak kurang dari 2,5% Pb. Penggunaan bahan pewangi, Carminativa, insektisida, dan demam nipas. Pemberiannya bau khas aromatik, rasa pahit dan agak pedas. Bagian yang digunakan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambah, waktu panennya dikumpulkan pada waktu daun mulai kering, dibersihkan dari semua bagian tanaman lain, tetapi tidak dikupas. Rizoma biasanya diperoleh dari tanaman berumur 1 tahun. Bila panenan dilakukan kurang dari 1 tahun, hasilnya berkurang. Namun sebaliknya, bila dilakukan lebih dari 1 tahun, hasilnya masih dapat ditingkatkan. 3. Curcume rhizoma. Nama lain temulawak atau koneng gede. Tanaman asal Curcuma xanthorrhiza Rox. Keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya minyak atsiri (yang mengandung felandren dan tumerol zat warna kurkumin dan pati. Persyaratan kadar minyak atsiri tidak kurang dari 8,2% Pb. Penggunaan Cholagoga antispasmodik. Pemberiannya bau khas aromatik, rasa tajam dan pahit. Bagian yang digunakan kepingan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan yaitu waktu panen. Panen dilakukan apabila daun dan bagian di atas tanah sudah mengering. Di daerah yang memiliki musim kemarau yang jelas, penanaman dilakukan pada musim kemarau berikutnya.
Di daerah yang memiliki intensitas musim hujan banyak dan merata dan musim kemarau yang tidak jelas, tanaman dapat dipanen pada umur 9 bulan atau lebih. Cara panen dilakukan dengan membongkar rimpang menggunakan garpu. Yang B, syarat temulawak kering untuk ekspor. Warna kuning jingga sampai coklat. Aroma khas wangi aromatik. Rasa pahit agak pedas. Kelembapan maksimal 12%. Abu 3 sampai 7%. Pasir 1%. Kadar minyak atsiri minimal 5%. Untuk nomor 4 ada Curcume aeruginosa rhizoma. Tanaman asal Curcuma aeruginosa Rops, keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama minyak atsiri, pati, damar, dan lemak. Persyaratan kadar minyak atsiri tidak kurang dari 0,30%. Penggunaan anti rematik dan carminativa. Pemberian bau aromatik lemah, rasa sangat pahit, dan lama-lama menimbulkan rasa tebal. Bagian yang digunakan yaitu kepingan akar tinggal yang dikeringkan, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Dan yang kelima ini saya akan membacakan seperti ibu menerangkan waktu Zoom, yaitu tentang kunyit. Yang kelima ada Curcuma domestique rhizoma. Nama lain dari kunyit yaitu kunyit, dan kunir. Kunyit berasal dari tanaman asal yang bernama Curcuma domestica Poll. Tanaman asal ini berasal dari keluarga yang bernama Zingiberaceae. Zingiberaceae saya kurang tahu, tapi langsung saja kita ke zat yang berkhasiat terhadap kunyit ini, yaitu yang pertama ada minyak atsiri, yang kedua zat warna kurkumin, yang ketiga ada pati, dan yang keempat ada damar. Penggunaan dari kunyit ini yaitu carminativa, anti diare, kolagoga, dan skabisida. Untuk kunyit memiliki pemberian yang seperti bau khas aromatik, agak pedas, dan lama-lama menjadi tebal. Untuk menanam kunyit, kita membutuhkan bagian yaitu akar tinggal. Dan saat melakukan penanaman atau untuk membuahi kunyit, kita menggunakan tempat penyimpanan seperti dalam wadah tertutup baik seperti polybag, pot, ataupun langsung ke tanah boleh. Untuk keterangan tambah dari kunyit yaitu Curcuma domestique rhizoma ini, untuk panennya, dalam kita menanam kunyit, kita untuk panennya dilakukan pada waktu tanaman berumur 1 tahun atau lebih dari waktu tanam. Berikut satu materi yang saya bacakan seperti menerangkan seperti ibu waktu Zoom. Mohon maaf apabila masih kurang dan jauh sekali. Itu saja yang saya dapat bikin. Langsung kita ke materi yang ke-6. Yang ke-6 ada Cyperi rhizoma. Nama lainnya rimpang teki atau koma teki. Tanaman asal Cyperus rotundus L, keluarga Cyperaceae. Zat berkhasiat utama minyak atsiri, alkaloida, glikosida, dan flavonoida. Penggunaan diuretika, stomakika. Pemberian bau khas aromatik, rasa agak pedas, kemudian pahit, dan menimbulkan rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan rimpang. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik.
Waktu panen dapat diambil setiap saat setelah umbi yang ditanam mengeluarkan umbi baru dalam jangka waktu 3 minggu. Akan tumbuh menjadi kurang lebih 146 umbi dalam waktu 3,5 bulan. Yang ketujuh ada Imperate rhizoma, nama lain rimpang alang-alang. Tanaman asal Imperata cylindrica BU. Keluarga Poaceae. Zat berkhasiat utama asam karsik, damar dan lokam alkali. Penggunaan diuretika dan antipiretika. Pemberian tidak berbau dan tidak berasa. Bagian yang digunakan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan yaitu ada varietas, dikenal 5 varietas. Varietas mayor dalam kurung Nes, varietas latifolia dalam kurung Hook TTF, varietas africana Anders, varietas Europe Anders, varietas condensate. Yang ke-8 ada Kempferiae rhizoma. Kempferiae rhizoma, nama lain kencur. Tanaman asal Kempferia galanga L. Keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi alkaloida, minyak atsiri yang mengandung sineol dan kamferin, mineral dan pati. Penggunaan expectorantia, diaphoretica, carminativa, stimulansia dan roboransia. Pemberian bau khas aromatik, rasa pedas, hangat, agak pahit dan akhirnya menimbulkan rasa pedas. Bagian yang digunakan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan waktu panen pada umur 1 tahun. Yang ke-9 ada Rhamnotis rhizoma. Nama lain Rhamnotis rhizoma yaitu Laos, lengkuas, galanga rhizoma. Tanaman asal Alpinia officinarum Hanche, Alpinia galanga L, Rhamnotis galanga L. Keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama minyak atsiri yang mengandung metilsinamat, sineol, kamfer, galangol. Penggunaan carminativa dan antifungi. Pemberian bau aromatik dan rasa pedas. Bagian yang digunakan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan. A. Waktu panen. B. Cara panen. Untuk waktu panen dilakukan pada umur 2,5 sampai 4 bulan untuk memperolehi rimpang muda yang belum banyak berserat. B. Cara panen. Cara panennya itu tanaman dicabut, kemudian rimpang dipisahkan dari batang, dicuci dan dikeringkan. Langsung ke 10. Ke-10 ada Zingiberis rhizoma, nama lain jahe. Tanaman asal Zingiber officinal Rosceu. Keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi pati, damar, oleoresin, gingerin, dan minyak atsiri yang mengandung zingiron, zingiberol, borneol, kamfer, sineol dan velandren. Penggunaan carminativa, stimulansia dan diaphoretica. Pemberian bau aromatik dan rasa pedas. Bagian yang digunakan akar tinggal yang sebagian kulitnya telah dikupas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan ada waktu panen.
Panen dapat dilakukan pada umur 9 sampai 12 bulan setelah tanam. Panen pada umur 6 bulan dilakukan untuk mendapatkan rimpang muda dan kurang berserat yang umumnya dipakai untuk membuat manisan dan keperluan bumbu dapur. Panen pada umur 9 sampai 12 bulan dilakukan bila tanaman mulai mengering seluruhnya sampai sudah rebah rumpun-rumpunnya. Yang B, jenis jahe berdasarkan bentuk. 1. Jenis jahe putih besar memiliki rimpang yang lebih besar dan ruas rimpang lebih mengembung. 2. Jahe putih kecil memiliki ruas yang kecil dan agak rata sampai sedikit mengembung. 3. Jahe merah memiliki rimpang berwarna merah dan lebih kecil dari jahe putih kecil. Ada juga keterangan tambahan. C. Jenis jahe berdasarkan pengolahan. 1. Jahe hitam atau black ginger, yaitu jahe segar yang direndam dalam air mendidih kemudian segera dikeringkan. 2. Jahe putih white ginger, yaitu jahe segar yang dicuci dengan hati-hati, dikupas lapisan gabusnya dan dicuci berulang-ulang, lalu dikelantang. Jika maserasi dengan air kapur akan tampak putih karena lapisan kapurnya. Yang ketiga, jahe hijau green ginger, yaitu jahe segar atau yang dikeringkan tanpa pengolahan khusus dan dipakai untuk bumbu masak. Langsung saja yang materi yang terakhir, yaitu nomor 11, ada Zingiberris purpurei rhizoma, nama lain Casumunar rhizoma, bengle. Tanaman asal Zingiber Casumunar Rox, atau disebut juga Zingiber purpureum Rox, keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi: minyak atsiri yang mengandung sineol, damar lunak yang pahit, dan albuminoid. Penggunaan: karminativa dan menghangatkan badan. Pemberian: bau aromatik khas, rasa agak pahit dan agak pedas. Bagian yang digunakan yaitu akar tinggal, sudah jelas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan waktu panen setelah tanaman berumur 1 tahun. Jadi ya Bu, berikut video tugas yang mengenai materi bab 5 tentang rhizoma dan 11 materi yang saya bacakan. Apabila terdapat kesalahan kata dan kesalahan dalam membaca kata bahasa Latin atau yaitu, saya minta maaf. Dan sekian dari saya Bu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata ada juga untuk tugas nilai ulang harian, yaitu tugasnya adalah menghafal 4 buah simplicia, yaitu temulawak, kunyit, jahe, dan akar alang-alang dengan cara membuat video. Langsung saja kita ke videonya. Pertama ada temulawak. Temulawak yaitu Curcume rhizoma, nama lainnya temulawak atau koneng gede. Tanaman asal yaitu Curcuma xanthorrhiza dan keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat dari temulawak yaitu minyak atsiri yang mengandung phellandren, tumerol, dan juga zat berwarna kurkumin dan kadar minyak tidak kurang dari
8,2%, B per pi atau pi per B. Kegunaan dari kunyit dari temulawak yaitu kolagoga, antis spasmodica, dan pemberian dari temulawak yaitu bau khas aromatik, rasa tajam dan pahit. Bagian yang digunakan saat menanam temulawak yaitu akar tinggal dan tempat penanaman, ya jelas wadah tertutup yang baik, dan waktu panen mungkin sekitar umur 9 bulan atau lebih. Ya mungkin itu saja yang dapat saya hafal dari temulawak. Ada kunyit yaitu Curcuma domestica rhizoma, nama lain kunyit, kunyir. Tanaman asal Curcuma domestica Pal, keluarga Zingiberaceae. Penggunaan anti diare, Carminativa, dan kolagoga serta skabisida. Pemberiannya bau khas aromatik, agak pedas, dan lama-lama menjadi tebal. Bagian yang digunakan yaitu akar tinggal sudah jelas, dan waktu tanam sekitar 1 tahun atau penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, dan waktu panen dilakukan pada umur 1 tahun atau lebih dari 1 tahun atau lebih dari waktu tanam. Sekian untuk nomor kunyit. Yang ketiga ada jahe yaitu Zingiberis rhizoma, nama lain jahe, tanaman asal Zingiber officinal-rosu, keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama yaitu pati damar, oleoresin, gingerin, dan minyak aceri yang mengandung zingeron, zingiberol, dan lain-lain. Penggunaannya Carminativa, stimulansia, dan diaforetika. Pemberian bau khas aromatik dan rasa pedas. Bagian yang digunakan akar tinggal yang sebagiannya telah dikupas, dan wadah yang penyimpanan wadah tertutup baik, dan untuk waktu panen dilakukan pada umur 9 sampai 12 bulan setelah tanam. Jahe ada banyak macam seperti jahe putih, jahe merah, jahe hitam, jahe hijau, jahe putih, jahe besar, dan itulah itu untuk simplisia jahe. Itu saja yang saya tahu. Sekian Bu. Yang terakhir ada akar alang-alang yaitu
Imperate rhizoma. Nama lain rimpang alang-alang. Keempat, ada akar alang-alang atau rimpang alang-alang yang bernama Imperate rhizoma, yaitu nama lain rimpang alang-alang. Tanaman asal Imperate cylindrica Beop dan keluarga Poaceae atau Poaceae ya. Itulah zat berkhasiat utama asam krisik, damar dan logam alkali. Untuk penggunaan diuretika dan antipiretika. Pemberian tidak berbau dan tidak berasa, serta bagian yang digunakan ya akar tinggal, wadah penyimpanan dalam wadah tertutup baik, dan itulah. Keterangan tambahan ada dari rimpang alang-alang ini, yang itu yang dikenal dengan 5 varietas. Yang pertama, varietas mayor, namanya mungkin itu varietas pendirinya seperti varietas mayor pendiri Nees. Yang kedua, varietas platifole hub point F atau titik F. Varietas africana Anders. Varietas Europe atau Eropa Andres juga. Dan yang terakhir, varietas condensate. Dan ya, demen. Mungkin Bu, itu saja yang dapat saya hafal dari 4 simplicia yang Ibu suruh. Apabila ada kekurangan saya minta maaf, dan terima kasih atas tugasnya yang sangat membantu sekali untuk saya menjadi lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.